Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Jadi, perkenalkan nama saya Nikomangtan Nurtakianti, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi trigonometri bagian keempat, di mana untuk lebih jelasnya kita simak saja peta konsep berikut. Jadi, berikut materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Materi yang keempat yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Di mana kita hanya membahas materi dua buah materi saja pada pertemuan kali ini, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu aturan sinus. Aturan sinus merupakan persamaan yang menyatakan hubungan tiga sudut dan tiga sisi yang terdapat pada segitiga sembarang. Nah, tujuannya dari penggunaan aturan sinus adalah untuk mengetahui panjang sisi segitiga yang terdapat pada segitiga sembarang, atau dapat juga digunakan untuk mengetahui besar sudut segitiga yang belum diketahui. Jadi, itu merupakan pengertian daripada aturan sinus dan tujuannya. Kemudian, nah, pada slide ini sudah ada gambar mengenai sebuah segitiga, di mana segitiga ini ada yang segitiga ACR, nah ini ya segitiga ACR, dan segitiga BCR, yang ini ya BCR, di mana berdasarkan pada segitiga ACR itu sin A-nya sama dengan CR per B, di mana CR sama dengan B dikali sin A. Nah, kita sudah menemukan persamaan untuk aturan sinus yang pertama. Kemudian, pada segitiga BCR, sin B-nya sama dengan CR per A, dan CR sama dengan A dikali sin B. Nah, kita sudah menemukan persamaan kedua dari gambar segitiga di samping ini. Jadi ini gambar segitiganya. Nah, berdasarkan persamaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa CR sama dengan CR, di mana B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Kemudian kita kelompokkan yang A bersama sin A dan yang B dengan sin B. Maka ditentukanlah sin A, maksudnya A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi dia dijadikan satu agar tidak terpisah. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, diperoleh sebuah aturan sinus yang menyatakan hubungan panjang sisi dan sudut pada suatu segitiga. Dengan cara yang serupa akan diperoleh persamaan aturan sinus seperti yang diberikan pada persamaan di bawah, di mana untuk persamaan ini aturan sinusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, di mana kita sudah mencarinya pada slide sebelumnya. Nah, pada segitiga ini ya. Nah, kita sudah menemukannya yang ini. Sehingga aturan sinusnya dapat kita tentukan seperti ini. Sudah ada gambarnya juga. Adapun fungsi daripada aturan sinus di atas dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mencari besar sudut segitiga yang belum diketahui. Jadi, itu mengenai aturan sinus. Sedikit saya tambahkan, aturan sinus itu bisa kita gunakan jika kita memenuhi kondisi seperti berikut. Dimana yang pertama yaitu diketahui dua buah sisi dan sebuah sudut di hadapan salah satu sisi yang diketahui. Yang kedua, diketahui dua buah sudut dan sebuah sisi. Nah, jadi kedua itu kita bisa gunakan aturan sinus bila mana kita memenuhi kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa lihat contoh berikut, di mana suatu segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 10 cm. Jika besar segitiga CBA sama dengan 60 derajat dan segitiga BAC sama dengan 45 derajat, maka panjang BC sama dengan cm. Jadi, diketahui AC sama dengan 10 cm dari gambarnya ya guys. Nah, sedangkan yang
CBA, yang ini CBA itu sudutnya 60 derajat. Sedangkan yang BAC, jadi ini ya BAC itu 45 derajat. Yang maka yang tanyakan itu adalah panjang BC. Nah, untuk jawabannya kita bisa menggunakan aturan sinus untuk menemukan panjang BC-nya. Jadi ini adalah jawabannya, di mana BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC per sin 45 bisa kita lihat di sini, sin A sama dengan 45 derajat. Maka BC per sin 45 derajat. Sedangkan untuk sin B-nya itu B-nya itu 60 derajat, maka AC per sin B sama dengan AC per sin 60 derajat. Kemudian kita cari berapa nilai daripada sudut-sudutnya. Untuk BC per sin 45 derajat itu sama dengan BC per 1 per 2 akar 2, karena sin 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian karena di sini AC-nya diketahui bernilai 10, maka kita bisa pilih 10 per 1 per 2 akar 3, karena sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Kemudian kita operasikan lagi menjadi BC sama dengan 10 per 1 per 2 akar 3 dikali 1 per 2 akar 3. Nah, kemudian BC menjadi 10 akar 2 per akar 3. Di sini kita akan, kalau tidak salah ini kita menggunakan cara merasionalkan, di mana penyebut pada pecahan ini kita pindahkan ke samping. Jadi kita kalikan, maka menjadi BC sama dengan 10 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Di mana 10 akar 2 itu dikali akar 3 sama dengan 10 akar 6, dan akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Maka panjang BC adalah 10 akar 6 per 3 cm. Jadi itu merupakan contoh daripada aturan sinus. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu aturan kosinus. Nah, aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga. Selain itu, aturan kosinus dapat digunakan untuk mengetahui besar salah satu sudut segitiga. Persamaan yang terdapat pada aturan kosinus diperoleh dengan memanfaatkan fungsi trigonometri dan teorema Pythagoras. Nah, aturan kosinus digunakan bila mana memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama, diketahui 3 sisinya, dan yang kedua, diketahui 2 buah sisi dan sebuah sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi itu merupakan aturan kosinus. Dan kita lihat ke slide berikutnya. Di sini juga sudah ada gambar segitiga, yaitu segitiga DBC. Ini ya, segitiga DBC dan segitiga ADC. Ini ADC. Di mana berdasarkan pada segitiga DBC, sin B sama dengan H per A, dan H sama dengan A dikali sin B. Mungkin bisa agak mirip dengan aturan sinusnya seperti tadi. Kemudian untuk cos B sama dengan DB per A, maka DB menjadi A dikali cos B. Untuk AD-nya sama dengan AB min DB sama dengan C min A dikali cos B. Sedangkan pada segitiga ADC dapat diperoleh persamaan di bawah berdasarkan teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AD kuadrat plus CD kuadrat, di mana AC kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C min A kali cos B kuadrat plus A kali sin B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC kali cos B plus A kuadrat kali cos kuadrat B plus A kuadrat kali sin kuadrat B. Nah, B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2C dikali cos B ditambah A kuadrat dalam kurung cos kuadrat B plus sin kuadrat B. Setelah itu, B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC dikali cos B ditambah A kuadrat dikali 1, di mana cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu sama dengan 1. Kemudian
B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC dikali cos B plus A kuadrat. Maka kita akan menemukan rumus akhirnya, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2AC dikali cos B. Kita sudah menemukan persamaan 1, di mana rumusnya ini didapat berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, untuk dapat menemukan rumus lainnya, kita bisa lihat pada gambar ini, di mana ini merupakan rumus daripada aturan kosinus. Kita bisa menemukannya dengan menggunakan cara yang serupa seperti tadi. Jadi, dapat dilihat pada gambar ini merupakan aturan kosinus. Kemudian, untuk lebih memahaminya, kita bisa simak contoh berikut, yaitu pada satu segitiga dengan sisi-sisi A, B, dan C memenuhi A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat min BC. Maka besar sudut A adalah, maka jawabannya adalah, nah di sini diketahui A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat min BC, sehingga dapat diperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min BC. Diketahui juga bahwa salah satu rumus kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. Karena tidak muat, kita ambil part 2. Nah, di sini merupakan jawabannya, di mana berdasarkan dua persamaan di atas akan diperoleh nilai cos A. Jadi kita menggunakan persamaan yang ini, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min BC. Kemudian A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A per 0 sama dengan min BC plus 2BC kali cos A. Maka dapat ditentukan cos A sama dengan BC per 2BC. Maka cos A menjadi 1/2, di mana cos 1/2 ini sama dengan 60 derajat, maka cos A sama dengan 60 derajat. Jadi itu merupakan contoh daripada aturan kosinus, semoga bisa dipahami. Dan sini ada contoh soal, jika kalian ingin mengerjakannya boleh, silakan dijawab di kolom komentar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata atau penjelasannya mungkin kalian susah mengerti, saya mohon maaf. Kita sini sama-sama belajar, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Semangat semuanya. Sampai jumpa.